Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu seseorang yang menginginkan kamu dan ciri-cirinya. Oke Leo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Five of Swords. Kartu kedua. Di sini ada The Chariot. Kartu ketiga. Di sini kita punya Two of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Knight of Swords. Maaf ya. Kartu kelima. Di sini kita punya Six of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Eight of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Two of Wands. Baiklah. Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Seseorang yang menginginkan kamu dan ciri-cirinya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, di sini tergambar bahwa memang selama ini atau beberapa waktu yang lalu kamu sedang diperhatikan, kamu sedang disukai, disenangi dalam diam dari kejauhan oleh seseorang. Tetapi baru-baru ini dia memberanikan dirinya ataupun meyakinkan hatinya untuk menuju ke kamu, untuk mendekati kamu, ataupun mencari cara agar bisa berkomunikasi dengan dirimu. Dikarenakan dia mulai memiliki keberanian ataupun mulai tumbuhnya kepercayaan diri di dalam dirinya setelah ada kemajuan, setelah ada kesuksesan, dan setelah ada penataan kehidupan yang baik dari seseorang ini. Nah, jadi seseorang ini adalah seseorang yang pernah jatuh terjerembab di dalam lubang kehidupan yang terbawah di dalam kehidupannya. Selain kemelorotan, kemerosotan secara finansial, dia juga pernah ditinggal pasangan, disia-siakan, dicampakkan oleh karena pasangannya lebih memilih orang lain, lebih memilih kekayaan, lebih memilih harta yang lebih banyak dari apa yang dia miliki. Oke? Nah, pada saat itu dia memang terlihat begitu hancur dan kusut. Ya, tetapi di saat itulah mungkin dia bertemu dengan dirimu. Dan terbersit di dalam hatinya berkata, mungkin kamulah pilihan terakhirnya. Mungkin kamulah orang yang akan dia labuhkan hatinya nanti jika dia berhasil, jika dia sukses, jika dia bisa menata kehidupannya dengan sangat baik dan benar saja. Ya, semua itu memang dibuktikannya karena memang seseorang ini adalah seseorang yang memiliki komitmen yang baik. Ya, memiliki keberanian untuk meraih apapun yang dia inginkan.
ya, sehingga kesedihannya di masa lalu, kegagalannya di masa lalu, kekecewaannya di masa lalu mampu dia ubah menjadi motivasi, menjadi pelajaran yang berharga untuk bangkit dan berkembang. Dan seketika kehidupannya melejit, perekonomiannya tumbuh, nah dari situlah dia mulai menunaikan keinginannya untuk menuju ke kamu, dan ini mungkin ya sudah dirindukannya, sudah dinantikannya sejak lama, karena mungkin sudah beberapa waktu lalu dia menyimpan perasaan yang dalam terhadap dirimu. Nah, jadi siapakah dia? Bisa orang baru ataupun orang yang lama kamu kenal, ya, dan juga bisa dari lingkungan mana saja. Yang jelas, seseorang ini tergambar di sini adalah seseorang yang bisa dikatakan juga adalah seseorang yang matang, ya, matang, dewasa, ataupun lebih memiliki pengalaman yang cukup banyak lah di bidang asmara ataupun di bidang lika-liku kehidupan. Nah, jadi bisa jadi dia ini adalah seseorang yang lebih tua umurnya daripada kamu. Tetapi dia jelas seseorang yang berkomitmen, seseorang yang memiliki ketetapan hati yang teguh, dan dia memiliki target-target yang baik di dalam kehidupannya yang agar bisa dia capai. Jadi ada target di dalam hidupnya dan itu harus dia capai. Nah, inilah yang menandakan komitmen yang baik dari seseorang ini. Dan seseorang ini akhirnya memutuskan untuk benar-benar ingin dekati kamu. Nah, jadi akhir-akhir ini nanti ataupun sebentar lagi dia akan mencari banyak alasan, banyak cara agar bisa say hello, agar bisa kontak, agar bisa komunikasi dengan dirimu. Nah, jadi persiapkan dirimu. Karena apa? Karena mungkin seseorang inilah nantinya yang tergambar di sini bahwa yang akan menjadi seseorang yang spesial di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena di sini juga tergambar kamu juga sempat mengalami jatuh bangun di dalam hubungan asmara, ya. Kecewa, sedih, terluka dikarenakan hubungan yang tidak tepat, dikarenakan orang-orangnya mungkin tidak cocok dengan dirimu, sehingga di sini tergambar kamu sedang membakar, ya, beberapa surat cinta, beberapa kenangan manis, ya, yang pernah terjalin antara kamu dan pasanganmu sebelumnya. Tetapi di saat hubungan itu berakhir, kamu ingin membakar semua kenangan itu. Nah, jadi di saat kehadiran seseorang ini, mungkin sedikit banyak akan membuat kamu kembali bersemangat dan hari-harimu akan kembali menjadi berwarna. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, jadi memang kan ini adalah situasi yang tidak baik-baik saja. Ya, ada kekalahan di sini. Ada kekecewaan di sini, ya. Ada kecurangan di sini juga tergambar. Nah, mungkin kamu memang pernah ataupun sempat berangkat dari luka hati yang dalam, ya, dari keadaan yang tidak baik-baik saja. Kamu mungkin dulunya orang yang mudah percaya, ya, orang yang mudah sekali menyatakan, ya, bahwa kamu menyayangi dan mencintai seseorang. Ya, padahal pada saat itu dia hanya ingin memanfaatkan kamu. Jadi cinta, ya, rasa sayang yang kamu berikan kepada pasanganmu pada saat itu hanya dijadikannya sebagai permainan. Ya, makanya dia memiliki banyak cara untuk menyakiti kamu, untuk membohongi kamu. Ya, sehingga terjadilah yang namanya situasi yang tidak baik-baik saja. Di satu sisi kamu ingin pertahankan hubungan, di sisi lain pasanganmu malah mencari cara untuk mengakhiri hubungan. Oke, nah tetapi situasi inilah yang nantinya akan berganti dengan situasi yang jauh lebih baik. Situasi yang jauh lebih berwarna dan indah. Karena apa? Karena hari-harimu saat ini mulai diisi, ya, kekosongannya oleh seseorang yang benar-benar positif. Dan seseorang ini tahu betul, ya, bagaimana cara
memperlakukanmu, bagaimana cara menempatkan dirimu di tempat yang sangat spesial di dalam kehidupannya, maupun dia pintar di dalam cara berkomunikasi, ya, agar bisa membuatmu tersenyum, tersipu, ya, dengan candaan-candaan, dengan komunikasi-komunikasi yang positif dan juga berkualitas, begitu ya. Nah, jadi mungkin akan ada segera terjadi sebuah rasa, ya, yang mungkin sudah sangat lama tidak kamu rasakan, di mana kamu mulai merasa kamu dihargai, ya, kamu dibutuhkan, ya, dan kamu diperhatikan oleh seseorang. Dan semenjak kehadiran seseorang inilah perasaan itu kamu rasakan kembali. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Chariot. Nah, jadi ini adalah sebuah perjalanan ya. Nah, jadi mungkin ada kesamaan antara kamu dan seseorang yang baru-baru hadir ke dalam kehidupanmu saat ini. Ya, kesamaannya adalah mungkin kalian sempat mengalami trauma di dalam hubungan asmara. Oke, tetapi trauma itulah yang akhirnya menjadikan perjalanan hubungan asmara kamu dan dia, ya. Nantinya nih, jika PDKT-nya intens, ya, ataupun seseorang ini mulai menjalin komunikasi yang begitu akrab, begitu rapat, begitu ya, sehingga nantinya akan membuat kamu dan dia bisa sama-sama menjadikan satu sama lainnya, ya, seseorang yang sangat berharga, ya, menjadikan seseorang yang sangat dibutuhkan, ataupun menjadikan seseorang ini adalah seseorang yang benar-benar bisa menyejukkan hati dan pikiran. Nah, jadi masing-masing kamu, ya, akan merasakan hal ini nantinya. Kenapa? Karena mungkin perjalanan hubungan asmara lah yang mengantarkan kamu sehingga kamu dan seseorang ini nantinya akan bisa menjadikan masing-masingnya adalah salah satu prioritas, adalah salah satu orang yang sangat berharga dan akan ditempatkan di tempat spesial di kehidupan kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, jadi seseorang ini adalah seseorang yang matang dan seimbang ya. Kenapa seimbang? Karena cara dia berpikir, cara dia berkomunikasi, cara dia bekerja sama dan memperlakukan orang lain itu sudah jauh lebih baik daripada beberapa waktu lalu mungkin yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, jadi bisa jadi seseorang ini berada di lingkungan yang sama, ya, berada di lingkungan kegiatan yang sama dengan dirimu. Jadi sedikit banyak kamu mengetahui nih, ya, dulu dia seperti ini, nah sekarang dia seperti ini. Sekarang dia sudah jauh lebih seimbang, jauh lebih baik, ya. Dan ditambah dia jauh lebih mengerti dan bisa menghargai kamu saat ini. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, jadi tampak di sini dia sedang menggebu-gebu ya. Dia sedang bersemangat, sedang excited sekali ya untuk mendekati kamu, untuk mendapatkan hatimu. Nah, dan mungkin di sini juga tergambar kamu orangnya memang seperti jinak-jinak merpati ya. Didekati kamu lari ya, tak didekati kamu menghampiri. Nah, jadi mungkin di sini kamu bersikap demikian dikarenakan mungkin kamu hanya ingin melihat bagaimana kesungguhannya di dalam mendapatkan hatimu. Ya, kamu mungkin hanya ingin melihat bagaimana usahanya ya di dalam menaklukkan kamu. Nah, mungkin kamu juga tidak ingin kecewa untuk kesekian kalinya. Makanya kamu lihat dulu bagaimana kesungguhannya, bagaimana kegigihannya, dan terbukti di sini ada semangat, ada energi yang begitu besar dari seseorang ini untuk menunjukkan
ya, bahwa dia memang benar-benar menginginkan kamu. Apapun itu caranya, ya, entah dia hanya untuk setiap hari menyempatkan diri singgah ke tempat kerjaanmu, ya, ataupun setiap siang dia mengirimkan makan siang begitu ya, ataupun dia selalu ingin WA ya, kontak-kontak kamu jika ada waktu senggang ya di dalam hari-harinya. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi ini yang menggambarkan keadaan seseorang ini beberapa waktu lalu, di saat dia mengalami sebuah keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja. Tetapi dengan keadaan inilah, akhirnya dia bisa menjadi seseorang yang jauh lebih baik kualitasnya daripada yang dulu. Ya, di sini tergambar ada situasi yang kacau, situasi yang tidak nyaman. Ya, ada kesedihan, ada kekecewaan, ada luka yang tertoreh mungkin di hatinya pada saat itu. Karena apa? Karena pasangannya pada saat itu terang-terangan ya memilih orang lain, dan orang lain itu dibawa ya di hadapan dirinya, dan dia jelas-jelas pasangannya itu mengatakan bahwa inilah orang yang aku pilih. Karena dia lebih kaya, lebih tampan, lebih ganteng, lebih segalanya daripada kamu. Nah, jadi inilah salah satu mungkin yang membuat dia mendapat pukulan keras, tamparan keras di dalam kehidupan. Makanya dia memang benar-benar bertekad, termotivasi untuk bangkit dan berkembang. Dan seketika memang bisa dia wujudkan. Ya. Dan salah satu kenapa dia bisa mewujudkan itu semua, motivasinya salah satunya adalah kamu. Ya, jadi berbahagialah kamu, teman-temanku semua. Karena kamulah menjadi salah satu motivasi dia untuk maju dan berkembang. Dan di saat dia memang sudah menata kehidupannya dengan baik, barulah dia tunjukkan usaha yang maksimal untuk mendapatkan kamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, jadi di sini tergambar ya, ada optimisme antara kamu dan dia, ya. Karena mungkin ada sedikit kesamaan berangkat dari trauma di dalam hubungan asmara yang lalu. Makanya kalian berdua di saat dipertemukan, di saat komunikasinya semakin intens, ada optimisme ya yang terpancar dari kamu dan seseorang ini untuk benar-benar bisa melupakan dan move on dari masa lalu. Ya, dan mungkin bisa jadi nantinya akan ada komitmen, akan ada jadian nih di kedepan hari. Siapa tahu ya. Dan di sini tergambar jelas ada optimisme untuk benar-benar melupakan keadaan yang lalu dan menuju ya lembaran baru di dalam kehidupan, terutama di dalam hubungan asmara yang jauh lebih bahagia, yang jauh lebih berkualitas dan positif daripada sebelumnya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Leo, sahabatku, dan semoga temanku Leo ya benar-benar akan bertemu dengan seseorang ataupun ditemukan ya ataupun dicari ya oleh seseorang yang benar-benar menginginkan kamu ya, dan seseorang ini benar-benar akan merubah kehidupanmu, hari-harimu menjadi kembali ceria, berwarna dan bahagia. Dan dengan begitu ya ada kenyamanan, ada rasa percaya diri di dalam dirimu untuk kembali bangkit, untuk kembali membawa banyak kemajuan di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, ya, banyak kebahagiaan yang akan bisa kalian bagikan satu sama lainnya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.